Pernah gak sih kalian coba bertanya pada diri kalian sendiri, seberapa jauh seseorang bisa terdorong karena hidupnya terasa sepenuhnya hancur? Bisa karena rasa sakit, kehilangan, atau bisa juga karena rasa marah yang tidak terbendung. Kemarahan hanyalah tiga dari hal yang bisa menggerogoti hati seseorang dan bisa membuat orang tersebut tidak bisa membedakan mana benar dan juga salah. Kalian pasti kan berpikir, dramatisasi banget sih, kayak film-film gitu kan, kalau nggak ada drama banget tuh nggak akan seru. Enggak, beda sama kasus ini. Kisah nyata berikut ini jauh lebih tragis dan mengerikan dari apa yang kalian bayangkan. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan berbahagia ya. Selamat datang kembali di Kisah Kriminal Nyata. Untuk para pecinta kriminal, seperti biasa, kisah kali ini akan lebih menegangkan lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Diana Jane Lovejoy yang lahir pada 26 Oktober 1972 di Amerika Serikat. Diana tumbuh seperti banyaknya orang lain. Dia ceria, pintar, dan juga berenergi. Dan dari kepintaran dan berprestasinya itu, ia pun mulai membangun hidupnya sendiri. Setelah lulus, Diana pun langsung bekerja di sebuah perusahaan teknis perangkat luar. Ia pun menjadi seorang penulis teknis perangkat luar. Selain bekerja sebagai penulis, Diana pun bekerja sebagai instruktur kebugaran dan juga dia seorang YouTuber. Diana menjadi YouTuber membagikan bagaimana kehidupan sehatnya karena kan dia juga sebagai instruktur kebugaran ya. Jadi gimana gaya hidup sehatnya, gimana dia berolahraga dan sebagainya. Dia bagikan kepada followersnya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Greg Mulvihill. Greg merupakan pria yang pekerja keras, juga ceria dan juga baik. Greg dikenal sebagai pekerja programmer di sebuah perusahaan California. Greg dan Diana bertemu di kencan online pada tahun 2005-an. Di sana, Greg dan juga Diana sering bertukar pesan, terus juga membagikan hobi masing-masing gitu kan. Karena ternyata keduanya ini suka mendaki gitu. Jadi setelah mereka udah kenalan nih, at least hampir 1 tahun, mereka pun suka mendaki bareng, terus juga sering ketemu gitu kan. Lalu, seiring berjalannya waktu, tepat pada tahun 2007, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan menjalin kehidupan bersama. Pernikahan Greg dan juga Diana ini kehitungnya nggak terlalu harmonis ya, karena banyak fase-fase kesedihan yang dialami terutama pada Diana. Dimana Greg dan Diana ini udah menikah hampir 7 tahun, tapi mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Karena pasalnya 8 kali juga Diana harus kehilangan anaknya. Ya, Diana mengalami keguguran, dan itu jelas membuat hati Diana sangatlah rapuh. Kalian bayangin aja, 8 kali loh Diana harus mengalami keguguran. Tapi Tuhan baik, pada tahun 2012 mereka pun akhirnya dikaruniai seorang anak yang menggemaskan. Harusnya hubungan mereka semakin erat, semakin harmonis karena udah lengkap ada satu anak yang mereka tunggu-tunggu. Ya kalian bayangin aja 8 kali gitu kan yang aku mention barusan gitu kan. Gak komplit lah mereka udah 7 tahun menikah gitu. Pasti kan menunggu seorang anak yang akhirnya seorang anak itu pun lahir. Hubungan mereka kan harusnya menjadi komplit ya. Dimana udah punya anak nih gitu kan, jadi full kebahagiaan gitu. Tapi justru karena kehadiran anak laki-laki inilah hubungan mereka menjadi berubah dan tidak seharmonis dulu. Kenapa bisa? Dimana ada seorang anak yang harus mereka jamin dari mulai makannya, dari mulai pendidikannya dan segalanya. Dan mereka merasa itu semakin berat karena ternyata Greg sempat kehilangan pekerjaannya dan membuat Diana yang harus mencari nafkah untuk mereka berdua. Diana di situ merasa keberatan akan kondisi yang dia alami. 2 tahun setelah anak mereka lahir, di tahun 2014, mereka pun memutuskan untuk bercerai. Diana dan Greg akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu, karena mungkin ya Diana juga nggak kuat lah gitu harus menanggung biaya nafkahi mereka berdua gitu. Jadi Diana memilih untuk berpisah.
Proses perceraian mereka ini bukan proses perceraian biasa yang udah deal sepakat pisah, enggak. Tapi justru dari perceraian ini akan mengubah sebuah kehidupan seseorang menjadi kehebohan bagi negara tersebut. Karena pasalnya perceraian mereka justru penuh konflik dan drama. Diana bilang bahwa Greg ternyata selama pernikahan telah mengkhianatinya. Greg pun juga kasar padanya dan juga pada anaknya. Greg juga dituduh tidak mau memberikan nafkah untuk anak dan juga istrinya. Dan dari situlah Greg pun terpancing emosi akan apa yang Diana informasikan. Karena Greg merasa dia tidak pernah melakukan hal itu. Diana terus menggembor-gemborkan dan membewarakan hal tersebut pada saat perceraian. Dia juga bilang kalau misalkan Greg itu nggak mungkin bisa ngurus anaknya karena dia itu juga udah kasar, dia juga nggak nafkain kami gitu, dia malah selengki, terus juga dia temperamen gitu kan seperti yang tadi disebutkan gitu. Dan awalnya dari pengakuan Diana pun berhasil mendapatkan kemenangan dari perceraian itu. Dia pun berhasil mendapatkan perlindungan sementara dari hasil perceraiannya dan juga Greg. Tapi ternyata ketika para penyelidik menyelidiki lebih lanjut terkait tuduhan-tuduhan Diana pada Greg ini, semua tidak terbukti sama sekali. Greg selama pernikahan tidak pernah main tangan dan juga dia bukan tidak menafkahi anaknya, tapi dia harus kehilangan pekerjaannya. Setelah para penyelidik berhasil menyelidiki apa yang dituduhkan Diana pada Greg, ternyata mereka tidak menemukan apapun dan akhirnya tuduhan itu pun dicabut. Ya, jadi Diana berbohong. Jadi tuduhan-tuduhan itu semuanya kosong. Dan hasilnya 50-50 hak asuh anak jatuh kepada Greg dan juga kepada Diana. Dan di sini justru Diana harus membayar denda atas tuduhan perdata yang dia lakukan kepada Greg senilai 12.000 US dollar. Coba bayangin sama kalian sendiri deh, hubungan yang awalnya kita pikir pasti bakal langgeng gitu kan, harmonis, apalagi ditambah akhirnya mereka memiliki anak, justru hubungan inilah yang memulai sebuah kebencian yang tertanam pada diri Diana. Diana setelah hasil dari proses perceraiannya itu pun bukan hanya merasa marah, tapi juga dia merasa malu, dia merasa dunianya hancur, dia merasa dipermainkan. Padahal kan sebenarnya ini skenario-nya dia sendiri ya, dia yang buat-buat gitu loh. Tapi dia merasa seperti itu gitu. Karena ya itu tujuannya gitu loh. Dan karena dia gagal, dari sinilah masuk ke zona gelap. Waktu pun berjalan, Greg yang juga sudah melanjutkan kehidupannya dan Diana juga melanjutkan kehidupannya dengan mengikuti sebuah kursus menembak. Ya, Diana berminat untuk mengikuti sebuah kursus menembak gitu loh. Mungkin ya dia pengen jago handal dalam menembak gitu kan. Karena dia juga kan sebelumnya instruktur kebugaran gitu. Jadi mungkin dia pengen olahraga yang lain lah gitu. Diana pun mengikuti kursus menembaknya di lapangan Oceanside, California. Di sana dia bertemu dengan instrukturnya yaitu Weldon McDavid Jr. Seorang instruktur yang usianya tuh sekitar 50 tahunan lah gitu si David ini tuh. David ini juga terkenal karena dia merupakan seorang mantan marinir Amerika Serikat. Awalnya hubungan David dan juga Diana ini hubungan profesional, hubungan pekerjaan. Tapi lama-kelamaan mereka semakin dekat. Banyak bertukar cerita, banyak berbagi kisah kehidupan gitu kan, yang dimana membuat benih-benih cinta itu pun muncul kepada Diana dan juga David. Di sana David pun mendengar semua kisah hidup Diana. Di situ David merasa iba dan simpati kepada Diana. Karena apa ya? Karena udah juga suka gitu ke Diana ini gitu kan. Dan karena rasa simpati dan iba ini pada Diana, David rela melakukan apapun agar Diana tidak merasa sedih dan juga tidak merasa kecewa. Ternyata Diana banyak menceritakan kasus perceraiannya terhadap Greg itu. Dan Diana ternyata mendoktrin David bahwasannya Greg itu adalah seorang monster yang jahat yang berusaha untuk menghancurkan hidup Diana.
Greg di situ yang udah simpati dan sayang, tadi aku bilang, ya dia makin kebawa emosi dong, kebawa arus ceritanya Diana gitu. Dia nggak mendengar dari sisi yang lain ya, karena dia udah dengerin dari Diana doang gitu kan. Di situ si David ini pun ikutan marah, ikutan kesel sama si Greg. Kalau ada laki-laki tega yang udah ngasih keturunan gitu kan, ngasih buah hati, terus dia berniat buat ngancurin ibu dari yang memberikan buah hatinya itu gitu. Ya di situ David terus mendengarkanlah cerita Diana ini. Dan tanpa disadari, rasa kekesalan dan rasa kebencian yang Diana tanamkan pada David memulai atau memunculkan sebuah tragedi dan sebuah rencana yang tak terbayangkan. Bukan lagi rencana hukum, tapi rencana yang gelap. Tepat pada malam 1 September 2016, Greg di sana tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari nomor misterius. Pada waktu sama si Greg diangkat, kan kring gitu kan, diangkat nih sama si Greg. Di sana Greg pun bertanya, "Halo, dengan siapa?" "Saya seorang detektif swasta. Saya memegang sebuah bukti yang akan membantu meringankan masalah kamu dengan mantan istrimu dihukum." Greg kaget dong di situ. Siapa? Bukti apa ya? Tapi karena Greg ini penasaran banget, karena tiba-tiba detektif swasta menghubunginya, ia pun langsung dong pengen cari tahu siapa orang ini sebenarnya. Setelah penelpon itu memberitahukan informasi kepada Greg kalau misalkan dia memiliki bukti yang kuat untuk bisa memenangkan Greg dengan pertikaian sama si mantan istrinya itu secara hukum, si penelpon itu tuh bilang kalau misalkan kamu mau mengambil buktinya, kamu datang. Bukti itu diletakkan di sebuah tiang listrik di jalanan kecil sempit lah gitu di daerah Carlsbad, California. Udah tuh ditutup nih teleponnya sama orang tersebut. Greg tadi yang aku bilang dia udah penasaran, dia makinlah penasaran. Greg pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat yang disebutkan oleh si penelpon itu. Tapi bagusnya Greg datang ke sana nggak sendiri. Dia datang bersama temannya yang bernama Jason Kovac. Jadi Greg mengendarai mobilnya bersama Jason untuk pergi ke daerah terpencil itu. Mereka juga berjaga-jaga. Mereka membawa sebuah tongkat bisbol karena mereka tahu daerah ini tuh daerah terpencil, daerah gelap, dan juga mereka harus membawa sebuah senter. Akhirnya jalanlah nih gitu kan, jalan. Mereka pun tiba di lokasi tersebut. Di sana mereka pun turun dari mobil untuk berjalan perlahan-lahan dan mengantisipasi. Saat berjalan, saat mereka tiba di lokasi persis yang disebutkan oleh si detektif ini, tiba-tiba dari jauh ada seseorang yang memegang rifle AR-15 dan mereka jelas panik langsung berlari. Tapi larinya mereka ini ternyata tertangkap atau tertembak oleh rifle AR-15 itu, dan tembakan itu mengenai Greg. Jadi tembakan dari jarak jauh itu mengenai Greg. Greg tertembak, tapi syukurnya di bagian bawah ketiaknya gitu. Jadi bukan di bagian organ-organ yang berbahaya gitu atau organ-organ vital gitu. Dan Greg pun dibawa cepat oleh temannya sambil tertatih-tatih dan dia dibawa ke rumah sakit. Pada saat mereka sudah sampai di rumah sakit, Greg pun langsung ditangani. Syukurnya Greg berhasil selamat karena tidak terkena tembakan di bagian organ vitalnya. Dan dari sinilah Greg pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa orang yang berniat untuk membunuhnya itu. Setelah menerima laporan dari Greg, polisi pun langsung menindak kasus ini lebih dalam. Mereka pun langsung mengusut ke tempat lokasi gitu kan yang diarahkan oleh Greg ini gitu. Di sana mereka menemukan sebuah jejak DNA, di mana bukti DNA yang aneh itu terdapat di sebuah handuk, dan mereka pun langsung juga mengecek CCTV di area tersebut. Lalu tidak berhenti di situ, polisi pun langsung mengecek ke nomor atau penelepon yang dilakukan orang tersebut untuk menghubungi Greg. Di sana mereka pun menuju ke burner phone, di mana mereka sudah menemukan serentetan bukti yang akhirnya membawa mereka pada satu nama. Kalian tahu siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Diana.
Jadi dari DNA aneh yang mereka temukan, dari CCTV, terus juga mereka mengecek burner phone yang digunakan untuk menelpon Greg, mereka pun terarah pada satu nama, yaitu Diana. Tidak butuh waktu yang lama, polisi menemukan titik balik yang cukup komplit untuk menghubungkan kasus dari pembunuhan ke Greg ini. Dan di situ polisi juga mikir, kalau misalkan pistol yang digunakan itu adalah AR-15 yang kuat itu, tidak mungkin Diana melakukan itu sendiri. Pasti ada seseorang yang membantu Diana. Dan dari sinilah satu orang yang benar-benar mencengangkan pun terungkap. Satu orang itu adalah instruktur Diana sendiri. Iya, instruktur menembaknya yaitu David. Jadi, Diana dan David bekerja sama untuk menyingkirkan Greg. Akhirnya, setelah polisi berhasil mengumpulkan semua bukti dan sudah mendapatkan dua nama ini, polisi pun langsung berhasil mengeksekusi mereka. Mereka pun akhirnya langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih dalam. Pada saat interogasi pun, Diana dan juga David masih belum mengakui. Mereka masih bungkam, apalagi Diana, dia nggak kooperatif lah gitu buat menjawab pertanyaan dari pihak polisian. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah Greg pun mengetahui siapa yang berat membunuhnya itu, dia pun jelas panik dan kaget dong pastinya gitu loh. Kok bisa mantan istri ini tega gitu loh mau ngebunuh dia gitu. Kalau misalkan memang dia keberatan soal hasil persidangan, ya udah, itu kan yang didapat, dia ngarang-ngarang sendiri gitu, ujar si Greg ini. Jadi ternyata Diana yang membeli ponsel itu dan David yang melanjutkan semuanya. Akhirnya persidangan keadilan untuk Greg pun dilakukan. Persidangan itu berlangsung di North County Superior Courthouse. Persidangan itu pun jelas awalnya ramai ya gitu kan, media juga sudah menyoroti kasus ini karena tadi si Diana ini juga seorang YouTuber terkenal gitu loh. Dia pun jelas kaget gitu karena kok bisa gitu ya, maksudnya mantan istrinya gitu kan mau ngebunuh suaminya gitu, apa motif sebenarnya, terus gimana kronologinya gitu. Mereka penasaran lah. Begitupun para followers Diana, mereka pun juga kaget akan apa yang media beritakan gitu. Oke lah, tiba nih pada detik-detik menegangkan. Di persidangan dijelaskanlah runtutan kronologi bahwa ternyata Diana lah yang membeli ponsel tersebut dan selanjutnya David lah yang mengerjakan sampai bisa membunuh Greg. Dan setelah pada persidangan itu pun Diana masih tetap tidak mengakui kesalahannya. Dia masih tidak mengaku bahwa dia berniat untuk membunuh mantan suaminya itu. Di persidangan Diana juga masih tetap tutup mulut. Meskipun bukti sudah sangat kuat mengarah ke Diana adalah pelaku dari percobaan pembunuhan kepada mantan suaminya ini, Diana masih tetap tidak mau mengakui. Dan yang lebih gong lagi di sini adalah ternyata Diana juga membayar 2.000 US dollar kepada Weldon atau David untuk melakukan aksi keji mereka. Dan akhirnya juri pun sudah bisa memutuskan pada tanggal 13 November 2017, Diana yang sudah jelas dinyatakan bersalah atas kasus percobaan pembunuhan dan kasus pembunuhan tingkat kedua. Di sini, Diana yang baru saja mendengarkan dia dinyatakan jelas bersalah, langsung tiba-tiba pingsan. Ya, Diana kaget, terkulai lemas akan apa yang dinyatakan para juri dan dia pingsan. Dan tanpa kalian sadari, adegan inilah yang membuat kasus ini tuh viral. Jadi adegan Diana yang mendengarkan putusan hukum untuk dirinya dan dia pingsan itu menjadi adegan viral yang terekam dan dibagikan ke sosial media. Saat adegan itu viral pun jelas banyak yang menghakimi Diana gitu kan. Jelas mereka juga bilang kalau misalkan ya itu kesalahan dia sendiri, kenapa dia bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu kan, itu yang dia buat, ya itu yang dia tuai gitu kan. Ya udah gitu loh, dia harus bisa menerima. Pokoknya banyak lah komentar-komentar gitu kan dari para netizen ya, kalau di Indonesia manggilnya kan netizen, itu tuh berkomentar kayak gitu loh. Dan setelah dari ramainya kasus si Diana ini yang juga pingsan saat mendengar putusannya di pengadilan, Diana pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan dari seluruh konflik di persidangan itu, terus juga adegan viralnya Diana yang jatuh pingsan, Diana pun dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Diana pun dijatuhi hukuman 26 tahun hingga seumur hidup di Central California Women Facility.
Jadi Diana sudah jelas bersalah, sudah jelas dengan seluruh drama yang dia buat, dan juga ternyata perencanaan pembunuhan kepada suaminya sendiri. Sementara David, dia yang melakukan eksekusi itu jelas mendapat hukuman yang lebih berat, yaitu 50 tahun hingga seumur hidup penjara. Lalu bagaimana dengan Greg? Greg, seorang laki-laki yang hanya ingin memperjuangkan hidup dan anaknya, justru mengalami kejadian tragis, mau dibunuh oleh mantan istrinya itu jelas mengalami trauma. Tapi Greg akhirnya sudah bisa bernafas lega karena dia sudah mengetahui siapa yang akan melakukan itu dan orang itu sudah menerima hukuman yang setimpal akan apa yang mau dia lakukan kepada nyawa Greg. Dan dari kisah inilah pengingat untuk kita semua bahwa emosi kebencian bisa membuat seseorang lupa akan mana batas kebenaran dan mana yang salah. Di mana kebencian itu merupakan sebuah emosi yang lebih kuat daripada akal sehat manusia. Dan ketika kebencian atau emosi itu dibiarkan lama, itu akan menguasai dirinya. Dan tadi dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jadi jika menyangkut orang itu, ya udah bawaannya emosi gitu. Bawaannya pengen nyingkirin dia dari hidup ini gitu. Dan itu sangatlah tidak bagus. Jadi jangan pernah menanamkan kebencian kepada seseorang hanya karena kamu tidak bisa mengontrol hidupnya. Manusia jelas memiliki hak untuk kehidupannya sendiri. So, jadi bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kalau kalian juga punya rekomendasi kasus menegangkan dari seluruh dunia dan butuh untuk disuarakan, tulis juga di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa sekali lagi untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu di next kasus menggemparkan dan mencengangkan lagi lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.